نعيد البسمة للأمة وتجلو عننا الظلمة، ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة، إذا ما صار منهجنا باب ربك واترك كل دون، واسأله سلاما من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون، فكرك واختيارك دعهما والتدبير أيضا، واشهد ما قرأت مولاك المهيمن إنه يراك، فوض الأمور واحسن في الظنون. لا يكثر همك ما قدر يكون، لا وليم وكيف قول ذي الأمان، يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحال. يا قلبي تنبه واتركي الفجور، لا يكثر همك ما قدر يكون، قد ضمنت بالرزق المواب في الكتاب المنزل نورا للأنام، فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة والطبع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون، أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد، همه واهتمامه
ويحك ما يفيد الألقاب وتقادم فولا من سكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك يصل إليك والذي قسم لا حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير الحمد لله المسلمين بإفضاله وجزيل وارث ومولود أهل الثوابت منا نبيل المصالح بأعدائه يحفظه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من فرق في سره وإعلانه فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود ومد دائم الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغب من كفر وفسق اللهم أجل صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لم يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والآنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادة أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فكاد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين telah menjelaskan kepada kita panjang lebar sangat luar biasa ya kan akan betapa pentingnya kita mengikuti agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai apa kemarin kata beliau adalah penyebab ya kan kata beliau kita itu malas ya kan cari-cari alasan kadang melakukan sunnahnya Nabi kadang apa mengikuti apa yang datang dari Nabi itu sebabnya sebujurnya pas itu kalian aja ialah tidak menganggap akhirat itu penting itu sebujurnya ya kan tapi kadang-kadang banyak alasan ini alasan itu sebujurnya apa sebabnya kalian itu tidak melakukan kesulian daripada itu sunnah-sunnah dikarenakan tidaklah penting bagi kalian akhirat kadang menganggap akhirat penting itu jadi sebab dan yang urusan dunia malah kalian anggap penting menganggap akhirat kurang penting, dunia yang dianggap lebih penting. Itu yang menjadikan apa? Kita itu apa? Urusan akhirat malas, ya kan? Tapi urusan dunia hati-hati banget ya.
menjaga banget karena apa itu yang dipentingkan. Jadi apa ya bahasanya apa itu yang harus kita benahi, gimana kita lebih menganggap akhirat itu penting ya kan dibandingkan dunia kita. Nah setelah itu apa biar bersihin jikalau engkau mengatakan pada jenis amal apa yang mungkin aku ikuti sunnah, kata Sidin kemarin ya kan. Ujar Sidin apa pokoknya apa aja yang datang padanya hadis Nabi, pada apa aja yang datang padanya sunnah itu ikuti. Walaupun apa misalnya, walaupun itu hadis misalnya dhaif ya lah. Seperti kemarin ya kan, Nabi menyabdakan apa? Man ihtajama yaumas sabti wal arbi'a fa asabahu barasun fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa berhijamah pada hari apa? Sabtu atau hari Rabu, berbekam hari Sabtu atau hari Rabu, maka ternyata apa? Dia itu malah kena penyakit baros. Ujar Nabi jangan mencela kecuali akan dirinya sendiri, celah diri sendiri. Ya kan kalau kena penyakit baros. Nah ini kan hadis apa? Hadisnya kata ulama apa? Hadis apa bahasanya? Hadis dhaif ya lah, bukan maudhu. Hadisnya dhaif. Nah walaupun dhaif tetap kita amalkan. Kenapa? Karena walaupun dhaif tetap hadis Nabi. Yang masalah dhaif itu perawinya aja dhaif. Tapi apa? Tetap ini hadis ini hadis Nabi. Yang mana kemarin apa? Ada orang yalah seorang ulama hadis dikatakan apa? Berhijamah hari Sabtu. Ternyata kena penyakit baros putih ya kan. Nah setelah itu apa dia merasa sedih, merasa berat kena penyakit baros, dan setelah itu termimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Dia apa? Dia mengadu kepada Nabi atas penyakit baros. Setelah dia ngadu, kata Nabi kenapa kamu berbekam hari Sabtu, ya kan? Ujar ini apa? Perawi hadis yang menyatakan apa hadis pian bahwa barang siapa berbekam hari Sabtu atau hari Rabu maka kalau seandainya menimpa akannya baros jangan mencela akan dirinya, itu hadis ujarnya apa perawinya dhaif ya kan, perawinya dhaif. Ujar Nabi ya kan, apakah bukan itu hadis telah datang riwayatnya kepada engkau ya kan, walaupun dhaif tapi datang kalau riwayatnya yalah, walaupun dhaif tapi apa diriwayatkan ya kan. Jadi apa maksudnya tetap ya kan, walaupun dhaif tapi ada, walaupun dhaif kan tetap ada ya Allah. Nah maka itu lelaki mengatakan apa, untuk bertaubat wahai Rasulullah. Maka setelah itu apa baru ialah ketika dia ngaku salah bertaubat baru apa Nabi mendoakan dan setelah itu dia sembuh. Jadi apa pokoknya apapun yang datang padanya sunnah, datang padanya hadis, maka kita ikuti. Ya kan, walaupun apa itu hadis dhaif, pada masalah apa fadhail ya, pada masalah fadhail atau pada masalah apa menghindari sesuatu yang mungkin apa Nabi menganjurkan kepada kita untuk kita tinggalkan. Ya kan, yang hadis dhaif kan cuma apa kadang digunakan pada masalah ahkam ya kan, pada masalah hukum. Itu pun apa ya kan banyak apa yang disebutkan bahwasanya apa di mazhab kita Imam Syafi'i, di mazhab kita Imam Syafi'i banyak masalah-masalah ketika ulama-ulama hadis apa teliti kata mereka hadisnya dhaif. Kan masalah hukum sekarang ya apa ya kan, di mazhab Imam Syafi'i hadisnya ujar kita apa sandarannya dhaif ya kan. Mungkin aja Pak ujar kita ini di sisi ulama hadis dhaif tapi menurut Imam Syafi'i kan dhaif ya kan, sidin pun ulama yalah ada apa? Ada ilmunya. Ialah mungkin di sisi banyak ulama apa ini dhaif, tapi di sisi Imam Syafi'i apa? Beliau memandang tidak dhaif. Khatimatun ialah penutup di sini ialah ini sekarang penutup bagi apa? Bagi 10 dasar yang kedua. Ini kan kita apa kemarin membaca 10 dasar yang kedua. Kan kita tahu ya lah di dalam kitab ini apa ada 40 dasar. 10 dasar pertama tentang apa akidah. 10 dasar yang kedua apa tentang apa amaliyah. 10 yang mana apa alhamdulillah kita sudah tuntung ya lah 10 dasar yang berkaitan dengan amaliyah. Sekarang beliau hanya ngasih penutup bagi itu 10 dasar yang berkaitan dengan amal. Setelah ini nanti apa kita akan masuk kepada 10 dasar yang berkaitan dengan apa 10 dasar yang berkaitan dengan apa kebersihan hati ya kan, bagaimana kita membersihkan hati
daripada sifat-sifat yang kotor. Setelah itu apa? Baru lagi nanti 10 dasar berkaitan apa dengan amalan sifat-sifat yang baik agar kita bersifat dan yang baik ialah. Jadi apa ini sekarang penutup bagi dasar 10 dasar yang kedua yang berkaitan dengan amal ialah. Khatimatun penutup fi tartibil aurat pada penyusunan wirid-wirid. Fi tartibil aurat pada penyusunan wirid-wirid. Tan'atifu alal usulil asyarah, yang mana ini penutup itu apa? Tan'atif, mengelilingi, berada di sekitar ujar kita ialah mengelilingi itu apa? Berada di sekitar alal usulil asyarah, atas dasar-dasar yang 10. Tan'atifu mengelilingi atau apa kata kita manyakitari ya, berada di sekitar bahasa kita lah, berada di sekitar dasar-dasar yang 10. Tan'atifu alal usulil asyarah, yang mengelilingi atas dasar-dasar yang 10. I'lam, ketahui olehmu kajasidin, anna hadhil ibadat, bahwasanya ini ibadat-ibadat, alladzi fassalnah, yang fassalnah kami telah rincikan akannya yang kemarin panjang lebar ialah ibadat yang beliau sebutkan ya kan. Yang mana apa? Kemarin beliau memulai pada masalah ibadat apa? Dengan masalah sholat ya kan, bagaimana sholat, bagaimana apa kita melakukan sholat benar dengan rahasia-rahasia sholatnya ya kan. Yang mana apa kemarin menjaga atas kesucian ketika kita sholat. Yang mana apa beliau mengatakan bahwasanya apa tujuan daripada kesucian pakaian ya kan, bahwasanya apa tujuan daripada kesucian pakaian yaitu apa? Kesucian pakaian itu apa? Jasidin adalah kulit zahir yang di luar, kulit yang di luar. Kemudian apa? Beliau pengen dari kita kesucian badan, yang mana apa? Kesucian badan itu adalah kulit yang dekat ya kan, dekat sama hati lah. Nah, adapun apa kesucian hati itu apa? Adalah intisari batin. Jadi apa? Kemarin ialah ketika kita membahas kesucian sholat ini kan ada berkaitan dengan kesucian. Tapi apa beliau kaitkan juga ialah itu kesucian badan, kesucian pakaian, dan apa kesucian hati. Ya kan ini jadi apa? Perbuatan ibadah-ibadah kita itu apa? Jangan sampai sekedar zahirnya ya kan, sholatnya ya kan. Kata kita apa ketika sembahyang bersuci. Nah, kata kita apa bukan hanya yang zahirnya kita bersuci, berhindar dari najis atau apa berwudu, bukan. Akan tetapi apa batinnya pun harus disucikan. Yang mana apa ketika itu apa beliau mendorong kita agar menjaga sunnah-sunnah yang ada pada sholat. Setelah membahas bagi sholat, beliau menceritakan tentang zakat dan sedekah. Bagaimana apa kelebihannya, yang mana Nabi pernah menyebutkan apa? Halakal aksarun illa man qala bil mali hakaza wa hakaza. Celaka kebanyakan orang kecuali apa? Orang yang mengatakan dengan hartanya hakaza hakaza, artinya dibagikannya nih. 10 juta kasih si anu, 10 juta kasih si anu, 5 juta kasih si anu, 15 juta kasih si anu. Nah, ini yang kali celaka ajar Nabi. Ya kan? Dan setelah itu apa di dalam itu apa itu bab zakat beliau menyebutkan bagaimana tingkatan-tingkatan manusia dalam masalah bersedekah ya kan. Yang mana ada di beliau apa kemarin ada orang-orang yang kuat, derajat yang tinggi, orang-orang yang kuat. Yang mana mereka itu menafkahkan semua harta mereka. Ada derajat yang kedua apa orang-orang yang pertengahan, yang mana mereka itu apa tidak mampu untuk apa menyerahkan semua harta sekaligus, tapi apa mereka itu menahan sebagian harta mereka untuk mereka menahan sebagian harta tapi bukan untuk dinamati, menahan sebagian harta niatnya apa untuk nanti dinafkahkan pada waktu berhajat. Nah, itu tingkatan yang kedua. Setelah itu apa ada tingkatan yang ketiga, orang-orang yang apa hanya terbatas atas menunaikan zakat yang wajib.
Jadi apa? Banyak derajat ialah pada masalah zakat. Setelah itu apa? Beliau menyebutkan akan rahasia-rahasia zakat. Ada 5 ialah rahasia apa? Beliau menyebutkan apa? Akan 5 perkara yang penting untuk apa? Kita jaga pada masalah zakat. Pertama apa kemarin? Merahasiakan akan zakat atau juga sedekah ialah perkara yang penting pada masalah zakat atau sedekah, yaitu apa? Merahasiakan zakat atau sedekah kita. Yang kedua apa? Kita berhindar daripada menyebut-nyebut ya kan sedekah kita, mengesah-ngesahkan sedekah kita. Yang ketiga apa? Kata Sidin, engkau itu harus apa? Mengeluarkannya daripada sepaling halal harta yang engkau miliki. Sedekah dengan harta yang bagus. Ya kan, bukan harta yang tidak bagus. Yang keempat kemarin apa? Kata beliau, engkau itu memberikan akan itu pemberian dengan apa? Wajah yang senang, bahagia. Artinya apa? Memang beneran apa? Pengen ngasih. Ya kan, bukan apa ngasih orang sambil ngina, bukan. Tapi apa? Ngasih orang dengan hati bahagia, senang. Apa ada orang yang mau nerima sedekah kita? Kita semestinya berterima kasih kepada orang yang kita bersedekah kepadanya. Kenapa? Kalau dia kadang mau menerima, kepada siapa kita bersedekah? Ya kan, yang kita pandang apa? Dia yang berjasa. Setelah itu apa kemarin beliau menyebutkan yang kelimanya apa? Bahwa engkau pilih bagi sedekah engkau tempat yang bagus. Yalah, yaitu apa? Engkau kasih sedekah kepada orang yang bertakwa, orang yang alim. Sehingga apa? Ketika kita kasih kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang alim, akan dimanfaatkan kepada yang baik, ya kan? Itu masalah apa? Zakat. Setelah itu apa? Beliau menyebutkan akan masalah puasa. Itu dasar yang ketiga kemarin. Apa? Beliau menyebutkan kepada kita akan hadisnya Nabi SAW, likulli syai'in bab wa babul ibadah as-shaum. Bagi setiap sesuatu itu ada pintunya, dan bermula pintu ibadah adalah puasa. Jadi puasa ini luar biasa lah, pembuka bagi yang lain. Pintunya ibadah. Yang mana itu pun juga ialah masalah puasa banyak derajatnya. Ya kan? Ada orang yang terbatas, kata beliau kemarin apa? Puasa bulan Ramadan aja. Ada orang yang puasa apa yang derajat tingginya itu puasa Daud. Ya kan? Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Ada derajat menengah presiden, ya kan? Bahwa apa? Seseorang puasa sepertiga tahun. Ya kan, sepertiga tahun. Ya mungkin apa? Seseorang puasa Senin Kamis, ya kan? Setelah itu apa? Ditambah Senin Kamis. Setelah itu apa? Serta Senin Kamis ada puasa Ramadan, ya kan? Nah, amun kita puasa Senin Kamis dan apalagi dihitung nama Ramadan, maka kita sudah apa? Puasa dalam setahun itu 4 bulan 4 hari, yalah. Kamu digabung puasa Senin Kamis suben hari lawan puasa Ramadan, itu apa hitungannya? Kita puasa 4 bulan 4 hari. Nah, insya Allah Pak itu hitungannya sepertiga aja lah, sama aja sampai apa? Sepertiga. Dan ada lagi derajat-derajat apa? Puasa. Ya kan, ada yang terbatas atas menegah daripada yang membatalkan. Ada orang yang puasa apa? Selain menegah daripada yang membatalkan, dia menegah anggota tubuhnya daripada kemaksiatan. Setelah itu yang ke derajat yang di atasnya lagi apa? Orang menjaga hatinya daripada berpikir ialah kepada selain Allah. Hanya apa yang dia ingin, dia jadikan apa? Dia hanya menjadikan hatinya ingat sama Allah. Itu apa? Derajat puasa. Setelah itu apa? Di pasal yang keempat beliau menyebutkan haji. Yang mana apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man mata walam yahuj fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa mati dan dia itu tidak berhaji, ya kan? Artinya kan dia mampu tapi kadang mau berhaji ya lah. Amun yang memang kadang mampu, ya kan? Atau memang belum, ya kan? Ya kan, misalnya apa? Ya sudah nyetor juga sampai 20 tahun sebenarnya meninggal, ya kan ya. Belum nasibnya dah ya lah. Artinya apa? Dia mampu kau aja, tapi apa dia kada tulak.
Man mata walam yahujja, barang siapa dia itu mati dan dia itu tidak berhaji, maka hendaklah dia itu mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Artinya apa? Jangan kada berhaji. Ya kan, karena apa? Berhaji itu kan artinya tanda kita itu apa? Rindu sama Allah. Ya kan, kita pengen apa? Mendatangi apa? Awal rumah yang dijadikan untuk ibadah. Ka'bah itu kan masalahnya sebutkan apa? Awal rumah yang dibangun untuk beribadah. Ketika Nabi Allah Adam di surga, ya kan? Nabi Allah Adam apa? Lihat malaikat mereka itu apa? Mengelilingi akan Baitul Ma'mur, tawaf. Ketika Nabi Allah Adam turun, ya kan apa? Nabi Allah Adam pengen juga ada di bumi, ialah tempat untuk tawaf beribadah kepada Allah. Nah, jadi apa? Itu masalah haji. Yang mana apa? Beliau menyebutkan ialah adab-adab haji ada 7 kemarin. Panjang mana ialah? Ada tuh 7. Ini kayaknya apa? Mulai sebelum Ramadan kemarin kita baca sudah, ialah lama ini sudah, masya Allah. Yang mana apa kemarin kata beliau? Ada antara adab berhaji apa? Mencari atau memilih jalan, memilih apa? Teman yang baik ketika kita berangkat berhaji lah, memilih teman yang baik ketika kita berangkat berhaji. Dan apa? Kita juga menyediakan akan nafkah yang baik, yang halal. Jadi teman baik, nafkah juga baik. Itu apa? Daripada adab berhaji. Dan lagi apa? Daripada adab berhaji bahwa dia itu mengosongkan tangannya daripada harta perdagangan. Jangan apa? Jangan sampai apa lagi pikirannya ada pikiran untuk berdagang. Fokus untuk berhaji aja. Itu apa? Adab berhaji. Ada 7. Nah, setelah itu apa? Beliau menyebutkan akan rahasia haji, ya kan? Ada rahasia haji. Nah, setelah masalah haji beliau menyebutkan di dasar yang kelima apa? Masalah membaca Al-Qur'an. Yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sepaling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Beliau menyebutkan juga kemarin apa? Di situ akan adab-adab yang zahir pada membaca Al-Qur'an, dan beliau juga apa? Menyebutkan akan rahasia-rahasia batin bagi membaca Al-Quran. Yang mana di antara rahasia yang batin ketika kita membaca Al-Quran apa? Ujar sini kita merasakan pada awal bacaan kita akan kebesaran kalam, kebesaran Al-Quran itu, dengan merasakan kebesaran Allah yang mendatangkan Al-Quran, ialah yang memberikan kepada kita, yang menganugerahkan kepada kita Al-Quran. Kita besarkan Allah sehingga kita membesarkan Al-Quran. Itulah adab yang batin bagi kita membaca Al-Quran. Itu ada kemarin apa? Ada 5 ialah. Itu salah satunya. Setelah itu apa? Beliau menyebutkan kepada kita akan dasar yang ke-6. Dasar ke-6 apa? Pada masalah zikrillah, berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Yang mana Nabi menyabdakan la dzikrullahi bil ghadati wal 'ashyi afdalu min hatmi suyuf fi sabilillah wa min i'ta'il mal sahhan. Sungguh berzikir kepada Allah di pagi hari dan di sore hari itu lebih afdal dibandingkan mematahkan pedang-pedang di jalan Allah, dan daripada memberikan harta akan sebagai apa? Mengalir, ialah harta diberikan mengalir, habis-habis ialah kayak banyu. Nah, ujar Nabi apa? Zikir kepada Allah di pagi hari dan di sore hari itu lebih baik dibandingkan apa tadi yang mematahkan pedang berjihad dan apa? Dan bersedekah banyak, ya kan? Itu apa? Keistimewaan, ialah keistimewaan zikir. Ya mana kemarin apa? Sidin pun masalah zikir itu ya membahas juga lah, ada yang intisarinya, ada yang kulit, ya kan? Ada pembahasannya kemarin, masya Allah. Yang mana ada juga apa? Beliau menyebutkan zikrul qalbi, zikir hati. Ada yang apa? Derajat-derajat sampai apa? Menyebutkan derajat masalah fana, ya kan? Dan apa? Al-fana'u fil fana, fana pada kepanaan. Ya kan? Ini apa? Yang pernah kita baca lah. Setelah itu apa? Beliau menyebutkan kepada kita akan dasar yang ke-7, yang mana apa ke-7 kemarin pada menuntut yang halal. Dasar ke-7 pada membahas menuntut yang halal.
Yang mana Nabi menyabdakan apa? Man akalal halala arba'ina yauman nawwarallahu qalbah wa ajra ya nabi al hikmati min qalbihi ala lisanih. Barang siapa memakan akan yang halal arba'ina yauman 40 hari, nawwarallahu qalbah, menyinari oleh Allah akan hatinya, wa ajra ya nabi al hikmah, dan Allah mengalirkan akan sumber-sumber hikmah min qalbihi, dari hatinya, ala lisani, atas lidahnya. Jadi kalau kita makan halal 40 hari, Allah akan menyinari hati kita dan akan mengalir hikmah dari hati ke lidah kita. Ini apa? Fadilah makan makan yang halal. Yang mana setelah itu apa? Di dalam pembahasan halal, beliau apa? Menyebutkan omongan apa? Sayyidina Abdullah bin Umar, yang mana menunjukkan bagi kita bagaimana pentingnya ialah ujar Sayyidina Abdullah bin Umar, jikalau kalian itu sholat sampai jadi seperti busur, artinya bengkok awak, kebanyakan sembahyang bengkok, ialah kada kawal lagi mencagat kebanyakan apa? Gara-gara kebanyakan ibadah. Nah, puasa kalian seperti apa? Seperti apa? Tali busur tipis benar. Kalau tali busur panah tipis benar, artinya apa? Gurus benar gara-gara puasa. Nah, ujar sidin, kalau kalian sembahyang kayak itu tadi sampai bungkok, kalian apa puasa sampai kurus benar, Allah kadang menerima yang demikian kecuali dengan wara yang menahan kita daripada sesuatu yang haram. Ialah harus apa? Ada wara yang menahan supaya kadang mengambil harta yang haram. Yang mana beliau menyebutkan akan derajat-derajat wara juga kemarin, ialah ada wara'ul udul, ada wara'ul salihin, ada wara'ul muttaqin. Nah, setelah itu apa? Beliau membahas kepada kita akan yang namanya melaksanakan hak-hak orang muslim dan bagusnya pergaulan bersama mereka. Yang mana itu kata sidin apa? Rukun daripada rukun-rukun agama. Rukun daripada rukun-rukun agama. Yang mana agama, makna agama itu apa aja sidin? Makna agama itu as-safaru ilallahi ta'ala, berlayar kepada Allah, itu agama. Ya kan? Nah, daripada rukun pelayaran pasti apa? Daripada rukun pelayaran adalah kita itu bagus pergaulan pada tempat-tempat perlayaran bersama orang-orang yang berlayar bersama kita. Kan sama kita semua ini berlayar sama-sama ialah menuju apa? Kepada Allah. Jadi apa? Daripada bagusnya pelayaran apa? Kita bagus bersama orang-orang yang berlayar sama kita. Ini pelayaran kehidupan dunia ini pelayaran ialah, ya kan, perlayaran menuju Allah harus bagus. Dan apa kemarin di situ apa sini menyebutkan banyak ialah sesuatu yang harus dilakukan, ialah ada bahasanya mungkin kita katakan apa tugas yang kita harus lakukan untuk apa menunaikan hak-hak orang, yang mana kemarin apa beliau menyebutkan sekitar 20 tugas, banyak benar luar biasa, ya kan? Tinggal amalkan aja lagi 20 itu ya, Pak. Nah, setelah itu apa di asal yang ke-9, dasar yang ke-9, beliau menyebutkan kepada kita pentingnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Yang mana Nabi ialah menyabdakan udziba ahlu qaryah fiha 18 alfan a'maluhum a'malul anbiya, qalu ya Rasulullah wa kaifa dzalik, qala lam yakunu yaghdabun lillah wa la ya'murun bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Ujar Nabi, diazab penghuni sebuah kampung yang mana apa pada itu kampung ada 18.000 orang, yang mana ialah ada apa? Ada 18.000 orang yang mana amal mereka bagaikan amal para nabi. Kampung ini apa? Ada kampung banyak benar. Di antara orang-orang yang di kampung ada 18.000 orang ibadatnya bagaikan ibadat nabi. Luar biasa ibadatnya. Ya mungkin penghuninya lebih banyak lagi daripada 18 ya kan pasti ya. Jadi apa? Kampung besar, banyak manusianya. Ujar Nabi apa? Di dalam kampung itu ada 18.000 orang ibadahnya luar biasa banyak. 18.000 orang ibadahnya bagaikan ibadah para anbiya, amal para anbiya. Tapi apa? Mereka diazab semua penduduk kampung itu. Maka sahabat bingung, wahai Rasulullah kayak apa gitu? Banyak banget yang ahli ibadat, 18.000 ahli ibadat.
Ya kan? Ibadatnya pulang apa? Kada alang-alangan kayak amal apa? Kayak amal-amalnya para anbiya. Nah, ujar Nabi, mereka itu diazab semuanya sekampungan diazab karena tidaklah mereka itu marah dikarenakan Allah. Semestinya kan apa? Kalau ada maksiat dilakukan kita harus marah. Ya kan? Jangan apa kita hanya tahu ibadat kita aja, kita melakukan ibadat, orang melakukan maksiat kada peduli. Jangan. Sekarang kalau kita kada marah, ini apa? Ini bahaya bagi kita. Kita harus ada punya apa? Marah atas ketika dilalaikan akan perintah Allah. Ketika yang namanya kemaksiatan dilakukan, kita harus marah. Nah, jadi apa? Mereka itu kata Nabi tidak marah dikarenakan Allah Azza wa Jalla dan tidak memerintahkan dengan kebaikan dan tidak melarang daripada kemunkaran. Ini apa? Ini pentingnya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sementara itu apa? Kemarin yang terakhir ialah dasar yang ke-10 apa? Beliau menyatakan tentang mengikuti sunnah. Yang mana beliau mengatakan apa kepada kita? Kunci kebahagiaan adalah mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada seluruh apa yang timbul dari Nabi, pada apa yang datang dari Nabi, pada seluruh gerakan Nabi, dan pada seluruh diamnya Nabi, sehingga pada cara makannya Nabi, bangunnya Nabi, tidurnya Nabi, apa ucapan Nabi. Itu semuanya apa? Itulah kunci kebahagiaan kita, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya pada ibadah yalah, bahkan pada adat pun apa kita dituntut untuk mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu apa 10 yalah secara singkat ya, karena kan ada mungkin sebagian ada hadir yang mulai tengah kah, mulai ujung kah ya kan. Nah jadi apa ada 10 sudah. Nah sekarang penutup yalah bagi itu yang 10. Ini apa sekarang berputar di sekitar 10 itu. I'lam ketahui olehmu anna hadhil ibadat bahwasanya ini ibadat-ibadat allati fassalnah yang mana fassalnaha kami telah menjelaskan akannya. Minha antaranya itu ibadat-ibadat apa? Ma yumkinul jam'u bainaha, ada ibadat yumkinu mungkin al jam'u mengumpulkan bainaha antaranya itu ibadat-ibadat, banyak ibadat jalah tapi ada yang mungkin kau dikumpulkan. Kasomi seperti puasa, wassalati dan salat, wal qiraah dan membaca. Ya kan kita sembahyang apa mungkin aja apa kita hari apa misalnya seseorang lah isuk puasa Allahu Akbar sembahyang. Sembahyang apa? Membaca Al-Qur'an. Ya kan mengumpulkannya lah antara puasa, sembahyang, di dalam sembahyang juga apa? Dia membaca Al-Qur'an. Nah, ada kan ibadah yang kau dikumpulkan? Nah, wa minha dan di antaranya ibadah ma la yumkinul jam'u bainaha, sesuatu yang tidak mungkin, ibadah yang tidak mungkin al-jam'u mengumpul bainaha di antaranya. Kayak apa? Kal qiraah wa dzikri, seperti qiraat membaca Al-Qur'an dan berzikir. Ya kan? Kita membaca Al-Qur'an atau bertahlilan. Kayak apa? Ya kan kalau ada seorang hendak apa situ sini langsung bertahlilan lawan membaca Al-Qur'an ngalih ya kan? Ya kan? Kenapa? Karena sama-sama pakai lidah bang, ya kan? Ya kabisi lidahnya 2 buting ya kan, sebuting berzikir, sebuting baca Quran. Ini kada kan? Nah karena kau digabung. Nah wal qiyam bi huquqin nas was shalah, dan lagi apa? Melaksanakan hak manusia dan sholat. Kawalah seorang ialah apa sambil sembahyang sambil mengulahkan orang kopi, ngalih ya. Atau apa membantu orang ialah ngalih kan? Nah kadang kau digabung kayak apa sekarang? Fayam bagi maka sepatutnya an yakuna bahwa adalah min ahammi umurika, daripada sepaling penting perkara engkau. Apa yang paling penting? Tauzi'u awqatika, membagi-bagi waktu engkau. Waktu ini dibagi-bagi supaya kau diamalkan semua ibadat-ibadat yang kemarin sudah kita sebutkan itu. Yang 10 tadi 10 ibadat yang tadi kayak apa supaya kau diamalkan seberataan, bagi-bagi waktunya. Ya kan? Tauzi'u awqatika, membagi-bagikan waktu-waktu engkau ala asnafil khairat, atas macam-macam al khairat, kebaikan-kebaikan. Min sabahik, mulai dari pagi engkau, ila masaik, sampai kepada si sorenya engkau, petangnya engkau, sampai kepada apa? Malamnya engkau.
Wa min masaik, dan daripada malam engkau, ila sobahik, sampai siangnya engkau. Ila masa itu bisa diartikan masa malam ya lah. Biasanya kalau kita diterima apa? Kalau malam Selasa itu biasanya dikatakan apa? Masaul Itsnin. Masaul Itsnin. Ketika malam Selasa dikatakan apa? Biasanya malam Selasa itu Masaul Itsnin. Ya kan? Padahal apa? Jadi kata-kata masa ujar kita bisa dikatakan malam ya lah. Jadi min sabahika ila masaik, dari mulai pagi engkau sampai malam, wa min masaik ila sabahik, dan dari malam sampai siang engkau. Bagi-bagi. Wa ta'lam, dan engkau mengetahui anna maksudal ibadat, bahwasanya maksud tujuan ialah maksud atau tujuan al ibadat, daripada ibadat ya kan, banyak ibadat macam-macam. Al ibadat tujuannya ta'kidul unsi, menguatkan ketenangan, menguatkan ketentraman, menenangkan apa, menguatkan kedamaian, ialah tentram, tenang, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Lil inabati, untuk supaya apa itu? Kita hendak hati kita tenang berzikir supaya apa ini? Lil inabati ilal daril khulud, agar lil inabati, agar inabah kembali, agar kita itu kembali, agar kita itu apa? Cenderung ila daril khulud, kepada negeri kekal, yaitu apa? Negeri yang kekal, yaitu negeri akhirat. Jadi kita berzikir, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadat-ibadat yang lain juga ya, memperbanyak ibadat apa? Supaya tenang hati, ialah dengan zikir kepada Allah. Sehingga kalau tenang hati kita, tentram hati kita dengan berzikir, apa yang terjadi? Diri kita itu akan cenderung kepada akhirat. Kamu sudah tenang hati, ialah dengan Allah Ta'ala. Apa bawaannya? Cenderung urusan akhirat saja lagi. Amun cenderung kepada akhirat, kayak apa dunianya? Ya, wat tajafi andaril ghurur, ya kan? Merenggang sedikit ya, merenggang andaril ghurur, daripada negeri tipuan, yaitu negeri dunia. Yalah walan yas'ada, dan tidaklah beruntung fi daril khulud, pada negeri kekekalan, illa kecuali man qadima 'ala Allah, orang yang datang Allah atas Allah Subhanahu wa taala, muhibban lahu, mencintai baginya. Yalah. Jadi apa? Tidak beruntung pada negeri khulud, negeri kekekalan, yaitu negeri akhirat ya, kalau kecuali man qadima, orang yang datang menghadap Allah Subhanahu atas Allah Subhanahu wa taala, muhibban lahu, mencintai bagi Allah. Jadi apa tadi? Tujuan ibadah agar kita tenang dengan zikir. Ketika kita tenang dengan zikir tadi apa? Kita itu akan cenderung kepada perkara akhirat kita, dan kita akan merenggang daripada dunia. Artinya apa? Kada bihimat benar cinta sama dunia dah. Bukan berarti kada miliki dunia lah. Bukan berarti harus miskin kada. Tapi apa? Jangan sampai apa kata kita ini apa terikat sama dunia. Jangan sampai apa kita ini disandera oleh dunia, ya kan? Kan banyak ya loh, kadang-kadang tersandar itu kan nyaman, ya kan? Kayak orang cinta misalnya sama perkara dunia, ya kan, sama wanita, tersandar hatinya, ya kan nyaman sebujurnya, ya kan? Kan nyaman, ya kan? Lebih nyaman apa? Kita itu apa? Hanya kepada Allah, ya kan? Itu nyaman, itu yang bahagia. Yang luar biasa itu apa? Orang punya istri 4 ya kan, tapi tidak tersandera dengan siapapun ya. Nah, walan yas'ad fi daril khulud illa man qadima Allahi Subhanahu wa taala muhibban lah. Tidaklah beruntung pada negeri apa? Al-khulud, negeri kekekalan, yaitu negeri akhirat. Illa kecuali man qadima, orang yang datang, orang yang menghadap Allah Subhanahu atas Allah Subhanahu wa taala, muhibban lah, cinta bagi Allah. Ini beruntung. Wala yakunu muhibban lillah, dan tidak adalah ia seseorang muhibban lillah, cinta kepada Allah, illa kecuali man kana arifan billah, man orang yang kana adalah ia arifan kenal billah dengan Allah,
Muksiran bidzikrih, memperbanyak dengan berzikir kepada Allah. Ini yang apa? Yang kau cinta sama Allah, ya. Wala tahsulul ma'rifah wal hub, dan tidaklah hasil apa ma'rifah, pengenalan kepada Allah, dan tidak hasil juga apa al-hub, cinta kepada Allah, illa kecuali bil fikri, dengan berfikir dengan benar yang menyampaikan dia kepada hakikat, yang mana apa, menyadarkan dirinya, menjadikan dia tahu akan dirinya. Ketika seseorang tahu dirinya, maka dia tahu akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, ya kan? Kecuali apa? Dengan berfikir, wadzikri daim, dan selalu berzikir. Wadzikri daim, dan selalu berzikir. Ujar kita, kayak apa selalu berzikir? Aku masuk WC kan aku lagi berzikir, nah. Ya kan? Ya sudah kita jelaskan, ya kan, kayak apa seseorang apa selalu berzikir. Ya kan? Zikir itu tidak hanya terbatas dengan lidah, ya kan, bisa dengan hati. Bahkan orang apa? Kata kita, dia itu bukan hanya terbatas kepada zikirnya, dia itu apa? Kata kita tenggelam pada kecintaan kepada mazkur Allah yang dia sebut, ya kan. Jadi apa? Tidak beruntung pada negeri akhirat kecuali apa? Orang yang datang kepada Allah cinta. Nah, dan orang tidak mungkin cinta kepada Allah kecuali apa? Orang itu kenal sama Allah, ya kan? Orang itu tidak bisa cinta bagi Allah kecuali dia itu kenal sama Allah dan memperbanyak berzikir kepada Allah. Dan tidak terhasilkan apa tadi, pengenalan kepada Allah dan cinta kecuali juga apa Jasidin, dengan berfikir dan zikir yang selalu berzikir, ya kan, hatinya kada lupa. Walan yaduma dzikru fil qalbi illa bil mudzakkirat, dan tidak bisa yadum, terus menerus, az-zikru, zikir, fil qalbi, di hati seseorang, illa, kecuali bil mudzakkirat, dengan banyaknya yang mengingatkan dia. Banyaknya al-mudzakkirat, yang mengingatkan. Banyaknya apa? Perkara-perkara yang mengingatkan dia. Apa itu mudzakkirat? Yang mengingatkan kita. Sehingga apa nanti hati kita selalu berzikir kepada Allah. Yang mengingatkan kita itu wahyal ibadat, dan ia adalah ibadat al-mustaghriqah, yang menenggelamkan. Artinya apa? Yang menghabiskan lil awqat, bagi waktu-waktu kita, lil awqat, bagi waktu-waktu alat ta'aqub, atas silih berganti. Ibadat ini. Ini nanti apa? Yang bisa menjadikan kita itu nanti apa? Hati kita itu selalu berzikir. Kenapa? Karena banyaknya ibadah yang kita lakukan ini mengingatkan kita terus kepada Allah. Ketika kita sudah terbiasa selalu ingat sama Allah, maka apa? Kada mau lagi lupa, ya kan? Kada mau lagi lupa. Yalah, jadi apa? Tidak bisa terus menerus berzikir hati kecuali dengan banyaknya muzakkirat, yang mengingatkan. Muzakkirat itu apa Jasidin? Ibadah-ibadah yang menenggelamkan, yang menghabiskan bagi waktu atas silih berganti. Ibadat ini. Makan, tapi niat ibadat, ya kan, ibadat juga lah. Ya kan, pokoknya apa? Selalu ibadat. Yang mubah dijadikan ibadat. Ya kan? Sehingga apa? Belajar pun memang dia ibadat, ya kan? Memang dibenarkan hatinya, ya lah, jangan sampai ini lihat yang lain. Sehingga apa? Penuh kehidupannya dengan ibadat. Nah, berarti apa? Kata kita banyak sesuatu yang mengingatkan dia kepada Allah. Maka dengan itulah hatinya nanti akan selalu ingat. Maka apa? Ketika kita baca kitab, baca fikih, ingat akan apa? Fikih ini adalah hukumnya Allah Ta'ala. Ingat dalam Allah, ya lah. Hukum fikih diambil juga daripada Quran dan hadisnya Rasulullah. Ingat ya, kalau baca kitab Nahu, ingat akan ini apa? Ilmu untuk apa? Aku bisa memaham bagi kalamullah, kalamnya Allah. Baca ilmu mantik, ini apa? Supaya aku kada salah paham di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Apa aja ilmunya? Subhanallah, ya lah. Itu apa? Yang ilmu syariat yang kita pelajari itu apa? Semuanya mengingatkan kita kepada Allah. Tinggal kita aja lagi kayak apa, ya lah.
Nah, jadi apa? Kita jadikan semuanya ialah ibadat sehingga apa nanti terbiasa hati untuk mengingat Allah. Sehingga apa nanti kengalihan kayak apa lupa lawan Allah. Ngalih bener anak melupakan Allah kada kawa. Kan kayak orang yang sudah tenggelam sama cinta. Kayak apa? Kada kawa lagi melupakannya. Iyalah. Nah, kayak itu ya kan yang kita pengen apa? Kita sama Allah kayak itu. Ya kan? Kita sama Allah kayak itu tenggelam dengan cinta. Nah, wabi ikhtilafi dengan berbeda-beda asnafiha macam-macamnya tadi ibadat. Nah, itu apa? Ada faedahnya lah, ada faedahnya. Ziyadatu ta'thir fit tadhkir. Tambahan pengaruh pada pengingat. Lebih ingat, lebih kerasaan ingatannya. Kenapa? Karena beda-beda ibadah ini, kita beda-beda ini. Yalah itu apa? Lebih membantu dalam apa kita mengingat. Coba bisanya ibadah sebuting aja. Kalawasan mungkin apa? Sudah tuhuk timbul mahayal ke lain. Ya kalau banyak kan kita mungkin apa yang sesuatu ibadah yang tidak panjang timbul mahayal timbul ke lain. Dan jadi apa ibadah itu banyak macam-macam ya supaya apa? Kita ini lebih kerasaan nanti, yalah kerasaan yang mengingatkan kita kepada Allah itu lebih kerasaan. Wa man'ul malal dan lagi yang jelasnya apa? Menegah bosan. Nah, wasuqutu atharihi 'anil qalbi bid-dawamil ladzi yantahi ila haddil i'tiyad. Dan bermula jatuhnya pengaruh, hilangnya pengaruh 'anil qalbi daripada hati bid-dawam dengan keterusan, tapi keterusan kayak apa? Keterusan alladzi yang yantahi berkesudahan ila kepada haddil i'tiyad batasan biasa. Haddi kepada haddi batasan al-i'tiyad biasa. Amun sudah sekarang perkara itu menjadi biasa, sekarang kita kada ada lagi pengaruh. Yalah jadi apa? Bermula jatuhnya atau hilangnya pengaruh daripada hati dengan keterusan tapi apa? Keterusan itu yang berkesudahan kepada biasa. Jadi kita itu apa? Harus membiasakan ibadat tapi jangan jadi biasa. Biasakan ibadat tapi apa? Jangan sampai ibadat itu jadi perkara yang biasa. Tetap harus istimewa. Ya kan? Amun sekarang perkara itu jadi biasa, maka apa? Jatuh pengaruhnya, kada ada lagi pengaruh. Biasa yalah jatuh pengaruh dari hati dengan apa? Keterusan yang berkesudahan kepada batasan al-i'tiyad biasa. Jadi biasakan ibadat tapi jangan sampai ketika membiasakan ibadat itu jadi biasa sama kita. Ini tetap istimewa. Kita biasakan dan selalu ini apa di hati kita sesuatu istimewa. Nah, kayak apa caranya? Ya, makanya apa kita beda-beda ibadat supaya merasa baru, ya kan? Amun cenderung itu aja. Mungkin apa jadi biasa. Yalah jadi biasa. Jadi situlah apa faedahnya banyak macaman amal. Supaya apa? Tidak menjadi perkara kesannya apa biasa aja sudah. Yalah jadi biasakan ibadat tapi apa? Jangan sampai ibadat jadi perkara biasa. Tetap walaupun kita membiasakan tetap ini jadi sesuatu yang istimewa. Naam ya jasidin in kunta walihan billahi azza wajal. Jikalau kunta adalah engkau walihan tidak sadarkan diri lagi sudah billahi azza wajal dengan Allah Ta'ala. Luar biasa cinta sama Allah dan ibadat sampai kada sadarkan diri lagi. Lupa dari dirinya yalah. Yang kan yang dia ingat hanya Allah. Mustaghriqan bih tenggelam dengan Allah Ta'ala. Nah, amun memang kayak itu ikam jasidin yalah. Lam taftakir ila tartibil aurat bujurai. Lam taftakir ikam itu kada bahajat lagi ila tartibil aurat kepada menyusun wirid-wirid. Bal akan tetapi wirduka wahid, wirid ikam satu aja, kada masalah. Ya kan? Amun sudah memang kayak itu tenggelam kada sadarkan diri lagi. Nah. Yang ngalih itu apa mengaku-ngaku lah. Jangan yang mengaku. Ya kan apa? Tenggelam yalah, tidak sadarkan diri lagi. Nah, maka apa wirid engkau satu wahwa dan ia mulazamatu dzikri melazimi zikir. Nah, tapi apa jasidin mau urok takun kadzalik.
Dan tidaklah aku menyangka engkau takun kadzalik adalah engkau seperti demikian. Aku kan nyangka kayak itu Bang Sidin. Jujur aja, ini nggak benar Sidin. Yalah. Wa ma uraka takun kadzalik, dan tidaklah uraka asal mana kan apa? Tidaklah uraka aku diperlihatkan akan engkau. Artinya apa? Maksudnya tidaklah aku melihat ikam, sama aja lah. Asal mana apa? Tidaklah aku diperlihatkan akan engkau. Artinya bisa juga apa? Kita artikan tadi apa? Tidaklah aku melihat engkau takun kadzalik adalah engkau seperti demikian. Ikam kada apa enggak ini sini? Kenapa? Fa inna dzalika, maka bahwasan yang demikian min a'azzil umur, daripada sepaling jarangnya perkara-perkara. Jarang banget itu. Yalah. Jadi apa? Jangan ngaku-ngaku, yalah. Jangan ngaku-ngaku. Yang mana dikatakan ya apa? Takutnya yang mana apa maksud kita? Kalau ngaku-ngaku ini apa? Bahasanya itu ya takutnya apa? Bahasanya ini sudah termasuk ngaku jadi wali, ya kan? Ini aja orang jarang benar. Aja kan orang istimewa luar biasa. Yalah. Nah, amun ada yang ngaku-ngaku gini apa? Takutnya ujar kita apa? Ngaku wali berarti. Yang mana apa? Dikatakan apa? Ngaku wali itu apa? Nanti bahayanya apa? Su'ul khotimah hidupnya. Yalah. Akhir hayatnya apa? Su'ul khotimah, ditakutkan mati atas keluar daripada iman. Yalah, jadi bahaya. Jadi apa? Jangan ngaku-ngaku yalah. Jangan ngaku-ngaku. Wallahu a'lam. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعود علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك وجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير فكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهل برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.